Beda orang, ini mukalaf, tumpul dan tak tahu malu juga. Yang ini beda orang, ya. Mukalaf ini juga tumpul tidak tahu malu juga, ya. Saya Pendeta Tan Hoinai, berkali-kali saya mengatakan kalian para mukalaf, kalian tidak usah ngobok-obok Alkitab. Alkitab itu kitab suci, itu hanya bisa dipahami kalau pikiran kita dibuka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Kamu yang tidak percaya Yesus, tidak mungkin kamu paham Alkitab. Meskipun Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya, makanya saya sering mengatakan kalian mukalaf tumpul pikirannya. Berkali-kali saya sudah menyatakan kamu akan terkena ranjau. 2 Korintus 3 ayat 14. Mustahil kamu itu bisa paham Alkitab. Nah, berikut ini ada beda orang, ya. Ini bukan mukalaf yang tadi, ya. Ini beda orang lagi ini, ya. Berkoar-koar, ya. Tumpul juga, tidak tahu malu juga, Mukalaf beda orang, ya. Kisah Paulus ditangkap di Yerusalem ini juga tumpul juga. Kisah Paulus ditangkap di Yerusalem, ya. Kisah 21 ayat 11, seorang nabi bernama Agabus sudah mengingatkan bahwa Paulus akan diikat, ditawan di Yerusalem untuk diadili, tetapi Paulus tidak takut. Kisah 21 ayat 26, Paulus melakukan pentahiran atas saran Yakobus untuk meredam kemarahan orang Yahudi karena Paulus didengar oleh mereka mengajarkan tidak bersunat. Kisah 21 ayat 36, tetapi Paulus akhirnya ditangkap juga, meskipun sudah mengikuti saran Yakobus melakukan pentahiran. Kisah 22 ayat 1-30, Paulus membela diri di hadapan mahkamah agama Yahudi dengan sangat berani. Nah, ini dia. Kisah 23 ayat 11, ini tumpulnya mukalaf di sini, tidak tahu malunya di sini, ya. Endingnya Yesus Tuhan Allah sendiri memberikan penilaian yang baik akan keberanian Paulus bersaksi di Yerusalem. Malahan Yesus sendiri menyuruh Paulus bersaksi juga di Roma. Tumpulnya di sini. Mukalaf tidak tahu bahwa Paulus itu ditawan di Yerusalem, melakukan pentahiran di Yerusalem, itu adalah sebuah proses atas seizin Yesus Tuhan Allah. Endingnya Paulus disuruh bersaksi juga di Roma. Mukalaf sangat tumpul pikirannya, terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Lagi-lagi mukalaf koar-koar doang, tanpa malu, sedang menunjukkan pikiran mereka yang tumpul. Salam Pendeta HTD. Sekali lagi saya mengingatkan kepada para mukalaf, ya, Anda tidak akan bisa memahami Alkitab. Hanya memahami Paulus, ya. Paulus sudah diingetin Agabus, nggak usah ke sana. Paulus tetap ngotot. Akhirnya ketemu Yakobus. Yakobus bilang, kamu melakukan pentahiran deh, orang-orang pada marah nih, gitu. Sana melakukan pentahiran. Akhirnya Paulus melakukan pentahiran, ditangkap juga, ya. Paulus sudah nurutin tuh nasihatnya Yakobus, tapi ditangkap juga. Lalu Paulus bersaksi dengan berani. Akhirnya oleh Yesus ini dapat pujian, dipuji dia, hebat kamu Paulus, kamu bersaksi juga nanti di Roma, ya. Ya, kisah 23 ayat 11 ini yang nggak pernah dibaca. Alur ceritanya sangat sederhana loh. Tapi orang ini mengatakan Paulus mengingkari keimanannya karena melakukan pentahiran. Lah, alur ceritanya jelas gitu kok. Proses itu diizinkan oleh Yesus, oleh Roh Kudus yang Agabus menyatakan itu. Ya, Agabus kan nabi, dengan penuh Roh Kudus menyatakan begitu. Kamu akan ditawan loh. Tapi dengan ditawannya Paulus bersaksi dengan sangat berani. Itu yang kredit poin. Yesus langsung bilang, Paulus kamu bersaksi juga ya di Roma. Simple kayak gini, gitu. Sangat simple. Tetapi ya namanya mukalaf kan seperti itu, ya. Ya, nggak malu Pak, nggak malu, aneh juga saya, ya. Berkali-kali saya mengingatkan, ya.
Alkitab itu bahasa Indonesia, nggak akan mungkin kamu ini, karena Alkitab itu firman Allah. Meskipun bahasa Indonesia kamu nggak mungkin bisa paham. Berkali-kali saya mengingatkan ya, 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 ya hanya cerita apa Paulus melakukan pentahiran saja kok bingung ya. Ya begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepada kalian para mukallaf, kamu pelajari kitabmu aja lah ya. Aduh geli saya itu, geli betul-betul geli saya ya. Kok nggak tahu malu ya para mukallaf itu ya? Heran, kok kalian nggak tahu malu sih? Apa nggak punya kemalu? Yang punya cuman kengeyel. Namanya juga usaha Pak ATD, pengen menjatuhkan Alkitab ya, kengeyel, kengotot gitu, ketumpul, tapi nggak punya kemalu gitu. Sampai Anda itu tidak punya malu sama sekali, mbok malu gitu loh Pak. Ya cetek banget pemahamanmu ya. Keluar-keluar nyebar bau mulut doang, itu nggak malu sih. Ya, nggak usah ngobok-ngobok Alkitab, nggak akan bisa. Berkali-kali saya mengingatkan ya. Ya mendingan kamu tanya saja ya, tanya saja. Nggak usah membuat narasi. Jangan membuat narasi, tanya saja. Kepada siapa saja ya, termasuk kepada saya. Pak HTD, apa ya maksudnya Paulus melakukan pentahiran? Apakah dia mengingkari keimanannya? Ternyata tidak, dia mengikuti saran dari Yakobus. Ya, ternyata saran dari Yakobus nggak mempan meredam kemarahan, ditangkap juga itu si Paulus. Lu kan clear toh? Habis itu pergi ke Roma, bersaksi juga di Roma. Jadi Paulus itu bersaksi di Yerusalem harus dengan cara seperti itu, diizinkan oleh Yesus Tuhan Allah. Buktinya Yesus menemui sendiri kok, ya, dengan dikuasai Roh ya. Itu ya di dalam Kisah 23 ayat 11 kan hurufnya huruf merah, berarti perkataan langsung Yesus itu. Ya. Very clear ya, saya menghimbau kepada kalian para mukallaf atau orang-orang yang kerjaannya dari pagi sampai pagi lagi ngobok-obok aja Alkitab. Ya. Wes stop Pak, toleransi saja, nggak akan bisa. Kalian itu di depan HTD itu cuma 1 menit. Nggak akan bisa kalian ya. Apa kalian nggak malu? Iya ya. Jadi Paulus melakukan pentahiran bukan Paulus mengingkari iman, tetapi dalam rangka meredam amarahnya orang Yahudi. Tapi nggak berhasil juga, ditangkap juga. Akhirnya disidang juga gitu ya. Akhirnya terpaksa ke Roma, lalu Yesus ngasih tahu. Ini Yesus sendiri yang ngasih tahu. Ya, Kisah 23 11. Paulus, udah kamu bersaksi di Roma. Tuh. Betapa Paulus dijadikan alat pilihan bagiku kan kata Yesus di dalam kisah 9 ayat 15. Paulus itu jadi alat pilihan bagiku. Maka digenapi oleh Yesus itu, ya. Dipakai Paulus ke sana meskipun kamu ditangkap, meskipun ini ya. Barang simpel kayak gitu kok. Ya soal pentahiran, ya, pentahiran yang dilakukan Paulus bingung kalian ya. Lalu ya begitulah ya, berkoar-koar doang. Kita Indonesia, kita Pancasila, berhenti mengobok-obok Alkitab, tidak akan bisa kalian ya, hanya mempermalukan dirimu sendiri ya. Jawaban HTD ya langsung kek balik kalian bahwa kalian itu sebenarnya tumpul gitu. Ya, tidak tahu malu ya. Baca bahasa Indonesia kok nggak paham. Dibaca itu satu perikop itu dari Kisah 21 sampai 23 dibaca. Oh, Yesus ternyata acung jempol pada Paulus. Oke Paulus, kamu berani di Yerusalem, sana bersaksi ke Roma. Tuh Yesus sendiri tuh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya. Amin.